Ya, kita berada di SMKN 1 Ngasem, SMK yang cukup terkenal di wilayah Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta pelatihan Master 2 DKRN Aminuddin dari SMK 1 Ngasem. Pada hari ini akan melaksanakan kegiatan perawatan mobil injeksi atau dikenal dengan mobil EV pada poin perawatan baterai. Sebelum kita bekerja, kita harus memperhatikan K3 kita, kesehatan selama bekerja. Untuk itu yang pertama kita menggunakan APD atau alat pelindung diri. Kita mulai dari APD. Yang pertama adalah safety shoes atau sepatu keamanan keselamatan. Kemudian kita menggunakan baju praktek atau katepak. Kemudian kita, karena ada di bengkel supaya tubuh kita aman, sehat, kita menggunakan masker hidung, mulut dan hidung. Kemudian kita menggunakan sarung tangan. Untuk menghindari benda jatuh, kita menggunakan helm, helm pengaman. Kemudian mobil yang akan kita gunakan praktek, kita lindungi dulu dengan memasang ground cover.
Baterai cover telah kita pasang. Selanjutnya kita akan melaksanakan perawatan baterai. Yang pertama kita lihat kondisi baterainya dulu. Nah, ini baterai dalam kondisi kotor, ya. Dalam kondisi kotor, maka kita harus membersihkan dulu, ya. Kemudian langkah awalnya yaitu kita melepas negatif baterai, ya, supaya aman kita melepas negatif baterai. Kita melepas terminal negatif baterai. Nah, setelah negatif baterai kita lepas, kemudian kita melepas terminal positif baterai. Terminal positif baterai kita lepas. Kemudian kita ambil baterai dari dudukannya. Nah, setelah baterai kita ambil, kita bersihkan karena ini kotor sekali dengan menggunakan kuas. Kita pastikan seluruh bodinya dalam kondisi bersih. Bodi baterai.
Kalau sudah pastikan bersih, kemudian langkah berikutnya yang kita lakukan yaitu memeriksa tegangan baterai. Kita periksa tegangan baterai dengan menggunakan avometer. Posisi avometer atau meter dalam pertama kondisinya adalah posisi off. Kemudian ini karena baterai 12 volt ya. Sebelum ya kita gunakan untuk pengukuran baterai ini avona ini kita setting dulu. Kita kalibrasi. Kita putar ke arah 0. Oke, 0. Kemudian kita arahkan ke 30 DC volt. Kita putar ke 30 DC volt. Nah, selanjutnya kita gunakan untuk pengukuran berapa tegangan yang ada di baterai ini. Jangan lupa untuk yang merah atau positif kita hubungkan dengan positif baterai, yang hitam dengan negatif baterai. Dari positif baru negatif, positif negatif. Tegangan, bentar. Kurang begitu kelihatan. Ya, kita mulai yaitu untuk pengukuran baterai. Pertama kita hubungkan terminal probe positif avo warna merah, kita hubungkan dengan positif baterai, kemudian probe warna hitam negatif avo ke negatif baterai. Kemudian kita baca itu untuk skala 0 sampai dengan 300. Itu menunjukkan angka 100. Di sini posisinya adalah 30. Sehingga hasilnya kita bagi dengan 10. Ketemu 100 bagi 10 dapat 10. Jadi tegangan sebesar 10 volt. Dalam kondisi seperti ini berarti baterai perlu adanya pengisian arus. Berikutnya kita akan memeriksa yaitu berat jenis elektrolit, kemudian batas permukaan atau jumlah dari cairan elektrolit. Sebelum itu kita harus menggunakan alat pelindung karena berhubungan dengan asam sulfat yang berbahaya, sehingga mata kita terlindungi, kita gunakan kacamata. Kita periksa permukaannya. Permukaan ada di antara up dan low sehingga cukup, tidak perlu penambahan. Kalau sudah di bawah low maka kita tambahkan dengan air suling ya, seperti ini ya, seperti ini. Jadi kita tambahkan air suling seperti ini ya, kalau kurang ini kan sudah cukup, kita tambahkan. Selanjutnya kita periksa berat jenisnya dengan kita buka semua tutup baterai dulu. Kita buka tutupnya semuanya biar lebih mudah. Kita siapkan hidrometer dengan bak air. Nah, sebelum kita gunakan untuk pengukuran, dipastikan hidrometer ini berfungsi dengan baik. Aerometernya tidak putus atau tidak pecah, tabungnya juga bagus ya. Ini kita lihat ya, ini masih berfungsi. Kita coba dulu di sini. Kita coba dulu.
Nah, ini bisa berfungsi ya. Sekarang kita keluarkan, kita periksa baterainya. Ingat, di sini ada skala, ada warna merah, warna putih, warna hijau. Warna merah menunjukkan kondisi arus baterai telah kosong atau tinggal sedikit. Kemudian warna putih cukup, warna hijau sangat baik. Nah, sekarang kita lihat ya, kita periksa satu-satu. Aerometer terangkat, kemudian kita lihat di sini ada pada warna putih. Oh, skalanya adalah 1,25. Jadi berat jenis untuk sel 1 adalah 1,25. Kemudian kita lihat untuk sel yang kedua. Juga ada pada warna putih 1,25. Kemudian sel yang ketiga. Ya, 1,24. Ya, 1,24. Kemudian berikutnya sel yang keempat. Kita ulangi jumlahnya yang masuk kurang. Kita ulangi lagi. Kita lepaskan dan ulang lagi. Pak, kirang jentep nih kan nek enten angin-anginnya kan mboten saged kan. Cepatan lho, cepatan. Mungkin dipotong. Oh iya. Ya, jadi kita jentep kan. Kita lanjutkan untuk yang keempat ya. Ya, pada posisi putih 1,25 ya. Kemudian yang kelima kita cek juga selnya. ,24. Kemudian sel yang terakhir, sel ke-6, kita lihat. ,24. Jadi ada 3 yang 1,25, 3 1,24. Perbedaan Brazil antara sel adalah 0,01. Jadi tidak masalah, masih sesuai dengan spesifikasinya. Selanjutnya kita tutup baterainya untuk kita adakan penambahan arus. Ya, kita angkat untuk pengisian baterai. Kemudian kita sambungkan dulu untuk kabel listriknya, kita carikan arus. Selanjutnya
Untuk baterai cas kabel warna merah kita hubungkan ke positif baterai, di positif dulu, kemudian kabel hitam ke negatif baterai. Baru kita sambungkan dari cas ke sumber arus. Nah, setelah rangkanya kita pastikan benar, jadi sambungannya sudah benar, baru kita nyalakan atau kita on-kan baterai cas dengan mengatur waktunya dulu. Misalkan kita atur 30 menit, kemudian pengaturan arus sebesar 2 ampere misalnya. Nah, proses ini kita tunggu sampai selesai, sampai menunjukkan angka yang ada di current cas atau cas yang kurang ini adalah pada posisi 00, berarti sudah dalam kondisi penuh. Namun karena ini sebagai media praktek saja, kita anggap ini sudah cukup. Kemudian kita akan pasang kembali ke kendaraan. Jadi kita anggap cukup untuk menyingkat waktu, ya. Sekarang kita posisikan posisi 0 dulu. Posisi 0, maaf, kita posisi 0 dulu waktunya, kemudian kita matikan. Nah, setelah itu baru kita melepas sumber arus, kemudian kita melepas terminal positif, kita kembalikan, kita melepas terminal negatif, dan kabel ini juga kita lepas. Selanjutnya baterai bisa dipasang kembali ke kendaraan kalau sudah dianggap cukup pengisiannya. Untuk pasangan terminalnya kebalikan melepas, jadi memasang itu positif dulu, kemudian baru negatif. Kita keraskan dengan menggunakan kunci.
Nah, dipastikan pengikatan terminal positif dan negatif dalam kondisi kuat. Jadi pengikatan kuat. Kemudian sebaiknya ini diberi pelumas, bisa grease untuk mencegah adanya uap baterai pada saat baterai bekerja, sehingga nanti tidak menyebabkan kotor pada dua terminal ini. Nah, setelah kita kasih grease, ya, cuman ini grease-nya nggak ada. Kalau ada kita kasih grease, kemudian kita tutup kembali. Pelindungnya. Nah, demikianlah kita pelaksanaan perawatan baterai. Selanjutnya mobil kita tutup kembali. Oh maaf, ya, sebelum kita tutup, kita kembalikan dulu alatnya. Kemudian fender cover kita lepas. Ini kirin. Kang gue nih kita dulu. Ini berarti. Iya. Selanjutnya kita pasang pelindung baterai pada kendaraan. Kita pasang bautnya, baut singkatnya. Kita siapkan kuping. Mas, atur sih mas. Itu pas pisang. Ya, kita keraskan ya biar tidak lepas. Ya, sampai keras, sampai sesuai dengan speknya. Nah, kita pastikan kondisi penutup baterai pada bodi sudah aman, baru kita untuk melepas fender cover. Ya, kita kembalikan dulu alatnya pada tempatnya atau pada toolnya, toolbox. Nah, sekarang kita melepas fender cover.
sebagai langkah akhir untuk kegiatan kita praktek. Kembalikan ke sini, langsung sini. Kemudian kendaraan kita putar kembali. Demikianlah kita di dalam proses pelaksanaan perawatan baterai. Kita kembalikan APD-nya. Alat ukurnya kita nolkan dulu. Kita nolkan, kita lepas. Kita masukkan ke boxnya. Kemudian kacamata kita lepas, masker kita lepas, helm, masker. Terima kasih, demikianlah proses untuk perawatan baterai. Bila ada salahnya mohon bisa diberikan masukan di saran, dan untuk selanjutnya mudah-mudahan sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, saya Amildin, peserta pelatihan TKRN PDC Malang Klaster 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.